Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priliatika Rahayu. NPM saya 1970065165050. Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Geoinformatics ruang 4 dengan judul presentasi Sistem Informasi Geografis materi 12, judul Web GIS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi dari Sistem Informasi Geografis materi 12 dengan Web GIS dengan dosen pembimbing yaitu Pak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Dan di materi 12 ini dengan Web GIS yaitu Geographic Information System atau singkatannya dengan GIS. Merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data yang terreferensi secara spasial atau koordinat geografi. GIS ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data. Aplikasi GIS ini tumbuh tidak hanya secara jumlah aplikasi, namun juga bertambah dari jenis keragaman aplikasinya. Pengembangan aplikasi GIS ke depannya mengarahkan kepada aplikasi berbasis web yang dikenal dengan Web GIS. Hal ini disebabkan karena pengembang aplikasi di lingkungan jaringan telah menunjukkan potensi yang besar dalam kaitannya dengan geoinformasi. Sebagai contoh adalah adanya peta online sebuah kota di mana pengguna dapat dengan mudah mencari lokasi yang diinginkan secara online melalui jaringan internet tanpa mengenal batas geografi penggunaannya. Secara umum, sistem informasi geografis dikembangkan berdasarkan pada prinsip input atau masukan data, manajemen, analisis, dan representasi data. Setelah itu, dari pengertiannya ini, seperti sebelumnya, yaitu aplikasi berada di sisi klien yang berkomunikasi dengan server sebagai penyedia data melalui web protokol seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Aplikasi seperti ini bisa dikembangkan dengan web browser, yaitu dari Mozilla, Firefox, Opera, Internet Explorer, dan lain-lain. Untuk menampilkan berinteraksi dengan data GIS, sebuah browser membutuhkan plugin atau Java applet, atau bahkan keduanya. Web server bertanggung jawab terhadap proses permintaan dari klien dan mengirimkan tanggapan terhadap respon tersebut. Dalam arsitektur web, sebuah web server juga mengatur komunikasi dengan server-side GIS komponen, serta site GIS komponen bertanggung jawab terhadap koneksi kepada database seperti menerjemahkan query ke dalam SQL dan membuat representasi yang diteruskan ke server. Dalam kenyataan site server GIS komponen berupa software libraries yang menawarkan layanan khusus untuk analisis spesial pada data. Selain komponen, hal lain yang juga serta sangat penting adalah aspek fungsional yang terletak di sisi klien atau di server. Dan setelah itu kita ke manajemen data. Untuk melakukan manajemen data geografis paling tidak dibutuhkan sebuah DBMS
Apa itu DBMS? Database Management System. Permodelan berorientasi objek menjadi sangat dibutuhkan karena permodelan berbasis data relasional tidak mampu melakukan penyimpanan data spesial. Pada analisis spasial sistem manajemen database memberikan beberapa keragaman. Ada beberapa keragaman aplikasi yang dapat digunakan sebagai database seperti Oracle Spatial, PostgreSQL, Informix, DB2, Inggris, dan paling populer saat ini adalah MySQL. Setelah itu mendesain GUI untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi perlu dirancang sebagai Graphical User Interface atau GUI. GUI berinteraksi langsung dengan user. Karena informasi geografis sebenarnya sangat kompleks, maka akan ditemu banyak kesulitan dan pengarsipannya. Menciptakan aspek dunia virtual menjadi hal penting dalam mendesain GUI. Karakteristik untuk menciptakan dunia virtual adalah level of detail atau LOD. Algoritma khususnya dibutuhkan untuk mampu menampilkan se-invisible mungkin tampilannya. Penggunaan PHP dan VRML atau Virtual Reality Model Language adalah sebuah ideal perancangan GUI untuk aplikasi web GIS. PHP menjadi bahasa yang paling populer untuk menciptakan web dinamis pada saat ini. VRML dikenalkan oleh konsorsium web 3 dimensi untuk menghasilkan tampilan peta interaktif dalam web. Setelah itu, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan GIS, teknologi GIS atau Geographic Information System telah berkembang pesat. Saat ini telah dikenal istilah-istilah desktop GIS, web GIS, dan database spasial yang merupakan wujud perkembangan teknologi sistem informasi geografis untuk mengakomodir kebutuhan solusi atas berbagai permasalahan yang hanya dapat dijawab dengan teknologi GIS ini. Saat ini ada beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk membangun sistem web GIS. Salah satu yang paling populer adalah Map Server yang menggunakan konsep open source. Sedangkan untuk pilihan teknologi database spatial, PostgreSQL merupakan pilihan database open source yang paling populer dengan dukungan ekstensi spatial yang bernama PostGIS. Setelah itu di sini kita akan menjelaskan dengan sumber daya lunak dari web GIS. ALOV web GIS sudah banyak yang tahu binatang apakah ini. Membuatnya pun sudah bukan masalah lagi dengan semakin banyaknya pengembang perangkat lunak khusus pendukung. Modal yang diperlukan untuk membangun ini dari puluhan juta sampai hanya modal warnet dan rajin berselancar di web dalam rangka mendapatkan versi open source-nya. Salah satu engine web GIS berbasis Java atau Applet dan open source adalah ALV Map. Beberapa pengenalan ALV sudah pernah tertulis pada beberapa waktu lalu. Antara lain ALV Map. Pertama, berikut adalah disebut ALV adalah aplikasi web GIS portable berbasis Java yang digunakan untuk publikasi data vektor dan ransel di internet. Juga untuk menampilkan interaktif pada web browser. ALV mendukung arsitek penyajian yang cukup kompleks, navigasi yang baik, dan dapat bekerja dengan multiplayer. Peta-peta tematik mendukung taut atau hyperlink dan juga data atribut. Dan yang kedua yaitu ALV adalah hasil dari proyek kerjasama antara ALV Software dan Archaeological Computing Laboratory in University of Sydney, Australia. ALV dibangun dengan bahasa Java dan dikemas dalam Applet sebagai penghubung antara HTML atau Hypertext Markup Language atau bahasa pembangun halaman web
Dan proses di dalam applet digunakan bahasa XML atau Extensible Markup Language. Di sinilah pengenalan Office yang sudah pernah tertulis pada beberapa waktu, seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan setelah itu saya akan dengan sama sumber daya lunak WebGIS, Map Server. Map Server merupakan salah satu aplikasi pemetaan online atau WebGIS yang dikembangkan oleh Universitas Minnesota atau NASA dan Departemen Sumber Daya Alam Minnesota atau Minnesota Department of Natural Resources. Map Server merupakan aplikasi open source yang berarti dapat didistribusikan dengan gratis sertai dengan sumber kode pemrograman apabila ingin mengembangkan lebih lanjut. Map Server dapat dijalankan pada beberapa sistem informasi, sistem operasi, yaitu Unix atau Linux, Mac OS atau Windows. Paket Map Server dapat didownload melalui situs www.mapserver.org. WebGIS Simputenda yang menyajikan data unggulan potensi daerah serta pendidikan, kesehatan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. WebGIS Simputenda dapat digunakan untuk mendesain, mengelola, dan menyajikan dan referensi geografis atau peta dalam mendukung pengambilan keputusan. Paket WebGIS Simputenda dapat di-download melalui situs www.webgis.indonetwork.id. Setelah itu, ada yang namanya MS4W. Di dalam sudah menyatu aplikasi Apache Web Server, PHP, Map Server, dan berbagai library yang dibutuhkan untuk membangun sistem WebGIS. Ada dua versi yang MS4W yang dapat di-download, versi 1X dan versi 2X. Akan tetapi jika hendak menggunakan framework Chameleon, lebih baik pilih MS4W versi 1X. Yang digunakan saat ini adalah versi 1.6 karena Chameleon belum mendukung secara sempurna PHP 5 pada paket MS4W versi 2X. Paket MS4W dapat di-download melalui situs www.maptools.org. Sekian dari saya, Aprilitika Rahayu, dengan dosen pembimbing Pak Ari Gunawan. Jika ada kesalahan atau perkataan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan perkataan perbuatan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.